Oke nih bang, sebelum lu pangkas rambut gua, tolong dengerin gua baik-baik bang. Please, tolong dengerin gua. Gua cuma mau rambut gua tuh dirapihin aja bang, gitu doang. Tolong buka telinga lu lebar-lebar. Lihat kedua bola mata gua. Ingat bang, dirapihin. Mau lu potong cuma 3 helai rambut gua doang, lu udah gua bayar bang. Seriusan gua. Jadi ya, tolong bantuannya ya bang. Sabar dulu cuy, kayaknya gua pengen pangkas dah. Hah? Lu tungguin bentar ya. Dah yuk balik. What the fuck? Kalau ada yang bilang rambut tuh adalah mahkota bagi cowok, gua adalah orang yang paling di depan dan yang paling setuju tau nggak sama statement gituan. Gua sebagai cowok nih, 30-40% ketampanan pria itu karena faktor rambut guys. Menurut gua, ya selebihnya udah jelas lah ya, faktor muka sama genetik gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, lu ngerasa muka lu tuh nggak jauh beda sama tikus tanah nih guys. Mungkin itu bisa aja gara-gara potongan rambut lu tuh gak sesuai sama bentuk muka lu. Saran dari gua nih, coba lu datang ke barbershop paling mahal di kota lu. Lu request potongan paling kece sama Mang Barber. Abis itu lu pangkas, lu balik ke rumah dengan gagah sambil ngeliat kaca. Dan kalau lu ngerasa gak ada perbedaan, mungkin korbanin 1 ginjal buat operasi plastik tidak terlalu buruk. Nah, jadi emang rambut tuh sepenting itu buat muka gua, guys. Kenapa sih, Bang? Rambut lu bisa sepenting itu di hidup lu, Bang? Ya, udah jelas karena muka gua kayak tikus tanah. Jadi, karena gua ngerasa muka gua jauh dari kata enak dipandang, tapi setidaknya gua punya rambut ya. Seriusan, guys. Di real life gua punya rambut. Seriusan. Kalau bisa dibilang, saking gua hati-hati melihara rambut gua tuh kayak ngasih perawatan tersendiri tau nggak buat rambut gua. Misalnya nih, pas gua lagi mandi, bagian tubuh yang paling sering gua gosok tuh adalah rambut gua. Dan satu lagi adik kecil gua. Dan tiap 1 bulan, gua pastinya pangkas ke barbershop yang ada di dekat rumah gua. Nah, selama gua hidup sampai sekarang, gua tuh udah banyak banget tau nggak nyobain style-style rambut. Dan gua bakalan bikin tier list potongan rambut favorit gua. Jadi, bagi yang belum tahu, gua tuh punya tipe rambut yang tipenya bergelombang. Gua punya rambut gelombang gituan karena dulunya itu, pas gua masih belum sekolah, rambut gua tuh bener-bener keriting yang memanjang ke bawah tau nggak guys? Dan karena memanjang ke bawah, gue sempat dikira cewek tau nggak sama beberapa orang di rumah gue. Jadi ya, gue mikir, apakah gue seorang trans Jakarta? Dan ya, gue taruh rambut keriting gue tuh di tier C. Dan di saat gue mulai masuk sekolah, rambut keriting gue pun dipotong. Dan pangkas pertama kali gue itu adalah pangkas 2 sisir. Atau bisa dibilang pangkas anak sekolah. Gue nggak tahu kenapa disebut pangkas 2 sisir, tapi sebagai gambaran, lu tahu Nobita nggak? Pangkas 2 sisir nih nggak jauh beda sama rambut Nobita. Cuman lebih pendek. Tapi gue taruh nih rambut di tier A. Karena potongan rambut ini tuh setidaknya bisa bikin rambut gue kelihatan agak lebih lurus sih kalau menurut gue. Dan terus pas masa gue SMP, rambut gue nggak banyak jauh berubah. Cuman gue punya 1 potongan baru di masa SMP gue. Nama potongannya tuh potongan cepak. Dan nih potongan gue taruh di tier B. Karena nih style rambut tuh cocoknya di masa gue SMP doang. Kalau sekarang udah nggak cocok karena kalau gue pangkas gituan di sekarang, jidat gue yang sebesar lapangan bola tuh bakalan ke-expose kemana-mana guys. Dan sesampainya gue di masa terburuk gue nggak mau emosi, tapi semua style rambut yang gue cobain di masa SMK, gue berani jamin mau nama pangkasnya tuh mullet, undercut, buzzcut, sampai Frank Croc, gue bakal taruh di tier D tau nggak? Karena gue nggak tahu kenapa peraturan di SMK gue tuh semua cowok wajib pangkas 1 sisir. Bagi yang nggak tahu, 1 sisir tuh pangkas yang bener-bener hampir botak tau nggak guys? Gue bahkan bilang ini tuh bukan rambut lagi, tapi bulu-bulu tipis yang nempel di kepala lu. Tapi akhirnya gue nemuin style rambut tier S gue pas gue lulus SMK. Namanya rapihin aja bang. Sumpah nih ya, style rambut ginian tuh OP parah menurut gue. Kalau ada cewek yang gak sengaja ketemu gue di jalan, yakin banget gue respon ceweknya tuh pasti, tolong.
Oke guys, pertama-tama gue mau minta maaf soalnya gue ngilang selama sebulan dan gue nggak ada upload di komunitas YouTube gue soalnya gue lupa, dan sorry banget di video ini tuh durasinya nggak terlalu panjang soalnya kalau boleh gue jujur, gue lagi burn out guys. Gue bikin animasi dari, kalau lu mau tahu nih ya, dari bulan lalu gue bikin animasi mulu sampai sekarang, dan itu tuh bikin gue capek banget guys. Seriusan dah. Jadi ya sorry banget kalau video ini tuh durasinya nggak terlalu banyak. Ya, jadi daripada gue bingung mau ngomong apa lagi di akhir video, mungkin gue bakalan ngebales Q&A dari kalian yang belum gue balas di video kemarin. Jadi Q&A yang pertama, Bang, menurut abang asik gak buat animasi? Nah, kalau gue boleh jujur nih ya guys ya, gue udah mulai jenuh bikin animasi. Seriusan gue nggak tahu kenapa rasanya bikin animasi yang sekarang sama yang pas gue masih sekolah tuh rasanya jauh beda banget menurut gue. Karena sekarang tuh gue bikin target buat diri gue sendiri, kalau misalnya 1 bulan tuh gue harus ngupload 1 video dan 1 short. Dan itu tuh ngorbanin jadwal istirahat gue, dan ya gue rasanya capek dan jenuh banget rasanya sekarang bikin animasi. Beda pas gue masih sekolah, dan rasanya tuh jauh lebih enjoy karena gue gak ada beban. Beda sama yang sekarang, gue naruh beban ke diri gue sendiri sebenarnya, tapi ya imbasnya gue jadi jenuh dan ya capek guys bikin animasi itu guys. Mana AdSense-nya dikit lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa memilih untuk melanjutkan konten sebagai mungkin animator tuh ya? Yang walaupun gajinya nggak seberapa, soalnya kan kamu juga udah ada pekerjaan di real life. Ya bener, gue ada kerjaan di real life gue, dan kenapa gue masih ngelanjut sebagai animator? Karena gue suka ngejalaninnya dan sebagai pendapatan tambahan gue karena duit gue nggak terlalu banyak. Jadi gue harus kerja sambil nge-YouTube biar gue bisa hidup di masa depan guys. Tapi kalau boleh jujur kembali lagi, itu tuh double 2 kali lipat capek guys. Seriusan gue bikin animasi tuh gak lama, dan gua sama sekali gak tidur kalau bikin animasi. Jadi ya capek banget guys. Seriusan gua. Dan lanjut pertanyaan yang ketiga, Muhammad Reva Farhan, Bang, lu pernah nyentuh rumput gak? Enggak. Oke, jadi ya mungkin segini aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton, like dan subscribe channel gua. Terima kasih banyak. Dan ya mungkin segini aja. Sorry banget kalau gua ngilang dalam sebulan dan gak upload di komunitas YouTube gua. Dan durasi video ini tuh gak terlalu banyak soalnya gua jujur gua burn out guys. gua pengen istirahat parah nih, sumpah. Jadi ya terima kasih yang udah nonton, like, share dan subscribe channel gua. Gua Jal, gua pamit. Adios, dan gua burn out, gua cabut. Bye bye.